Liberty Manik atau lebih dikenal dengan nama El Manik, komponis kondang Nusantara. Sebagai penyandang gelar doktor di bidang musik dari Universitas Freie Berlin, Jerman, El Manik menciptakan beberapa lagu yang dikenal sampai saat ini, Satu Nusa, Satu Bangsa. Dan ada satu lagi, yaitu lagu Desaku. Liriknya seperti ini. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai, selalu kurindukan desaku yang permai. Rasanya tidak salah jika dalam benak seseorang terpatri kesan desa seperti termuat dalam lirik lagu ciptaan El Manik. Permai, tenang, damai. Tapi yang terjadi pada bulan April 2016 di desa Kasye Kasubun yang terletak di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu di Sumatera, sangat jauh dari gambaran desa yang permai dan damai. Yuyun dan keluarganya merupakan warga desa Kasye Kasubun. Yuyun memiliki saudara kembar bernama Yayan. Orang tuanya berasal dari Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan. Sehari-hari keduanya bekerja di kebun, sama seperti mayoritas penduduk desa lainnya yang berkebun kopi, karet, sayur, dan buah. Yuyun yang berusia 14 tahun merupakan siswi kelas 1 SMP. Dia ranking 3 di kelasnya, sebab orang tuanya sibuk berkebun setiap hari. Sejak SD, Yuyun sudah mandiri, berjalan kaki pulang pergi sekolah setiap hari. Begitu pula pada Sabtu 2 April 2016 sekitar pukul 1.30 siang, seperti biasa Yuyun yang berseragam pramuka pulang sekolah berjalan kaki. Jarak yang ditempuhnya sekitar 1,5 kilometer dengan kontur jalan menanjak dan melewati hutan di kiri dan kanan dan kebun karet milik warga. Terkadang Yuyun pulang bersama teman-teman, tapi terkadang pulang sendirian. Seperti hari itu, Yuyun pulang seorang diri dengan membawa taplak meja dan bendera merah putih untuk dicuci guna persiapan upacara bendera hari Senin. Adakah saat itu Yuyun mendapat firasat buruk bahwa tak lama lagi hidupnya akan berakhir? Pada hari yang sama, Sabtu 2 April 2016, 14 orang pemuda berkumpul dan minum tuak di rumah seorang di antara mereka yang bernama Dedi. Sebagian pemuda itu tidak tamat SD, sebagian hanya tamat SMP, ada pula seorang yang masih duduk di bangku SMP. Usai minum-minum, mereka menuju perkebunan karet milik warga setempat, sekitar 300 meter dari rumah Dedi, dan nongkrong di pinggir jalan sambil mengobrol. Saat itulah mereka melihat seorang siswi berpakaian pramuka lewat di jalan yang sepi itu. Siswi itu adalah Yuyun. Dedi lalu berkata, "Ada cewek lewat." Zainal, seorang pemuda yang berusia paling tua, kemudian membalas, "Kita pakai bae cewek itu." Pemuda-pemuda itu kemudian menyergap Yuyun, dan terjadilah hal mengerikan. Yuyun tidak pulang juga ke rumah. Keluarganya menunggu-nunggu. Hari Minggu 3 April, hilangnya Yuyun dilaporkan kepada kepala desa. Keluarga Yuyun dan warga melakukan pencarian. Termasuk di antara warga adalah para pemuda yang ikut berpura-pura mencari keberadaan Yuyun. Hingga malam Yuyun belum juga ditemukan. Keesokan harinya Senin 4 April siang hari, Yuyun ditemukan oleh warga dalam kondisi tidak bernyawa. Ketika polisi tiba di TKP dan melakukan investigasi, para pemuda ikut hadir, berlagak geram, berpura-pura prihatin atas kejadian yang menimpa Yuyun. Mereka bahkan berkata, pelaku sangat kejam dan harus segera ditangkap. Setelah divisum, Yuyun pun dimakamkan di pemakaman umum desa Kasye Kasubun. Bobby, salah satu pelaku, ikut menggali kuburan korban seolah tidak bersalah.
Barulah 5 hari kemudian, setelah Yuyun ditemukan, lewat investigasi polisi berhasil menangkap 13 pelaku aksi kejahatan itu. Seorang lagi yang bernama Firman masih buron. Di antara total 14 pelaku, 6 orang berusia dewasa, yaitu 19 hingga 23 tahun. Sedangkan 8 lainnya berusia di bawah umur antara 13 hingga 18 tahun. Meski pelaku mengaku menyesal, polisi menilai tidak ada rasa bersalah dari sikap mereka. Pemuda-pemuda itu bersikap acuh tak acuh saat diinterogasi dan menjawab pertanyaan dengan berbelit-belit. Terungkap pula di antara mereka, ternyata 2 orang mengenal Yuyun, yaitu Dedi yang berusia 19 tahun, mengaku dekat dengan Yuyun dari tahun 2014. Selain itu, Supri yang duduk di kelas 3 SMP dan berusia 16 tahun adalah kakak kelas Yuyun. Perbuatan 14 pemuda itu membuat syok banyak pihak. Bagaimana mungkin aksi begitu keji terjadi di sebuah desa terpencil? Lewat pemberitaan media kemudian terungkap, ternyata aksi kejahatan sudah tidak asing di sekitar kawasan itu, terutama di kecamatan tetangga yakni Binduriang. Banyak terjadi kejahatan narkoba dan begal, bahkan guru juga pernah jadi korban begal hingga menyulut demo para guru yang merasa keamanan mereka terancam di kawasan itu. Salah satu faktor penyebab tingginya kriminalitas adalah kemiskinan. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Gubernur Bengkulu mengatakan, kasus Yuyun ibarat puncak gunung es dari kondisi sosial ekonomi Bengkulu yang tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi. Gubernur mengatakan hal itu merupakan teguran bagi Pemda bahwa Bengkulu harus segera lepas dari jerat kemiskinan yang sudah berlangsung lama. Kemiskinan telah melahirkan beragam penyakit sosial seperti minum-minuman keras, mabuk-mabukan, dan penggunaan narkoba. Peristiwa di desa Kasye Kasubun itu segera jadi berita nasional dan mengundang perhatian dan kecaman banyak pihak. Aksi keprihatinan dan solidaritas digelar di berbagai tempat di Indonesia termasuk di depan Bundaran HI Jakarta. #solidaritas untuk Yuyun, #nyala untuk Yuyun. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa langsung mendatangi desa Kasye Kasubun untuk bertemu dengan para pelaku dan keluarga korban. Kepada Mensos, Yana, sang ibu mengatakan, biarkan seluruh dunia tahu apa yang dialami anak saya dan kami minta pelaku dihukum berat. Mirisnya, akibat kasus itu keluarga dan guru Yuyun diancam akan dihabisi oleh pihak keluarga pelaku. Mereka menuduh guru Yuyun sebagai pelapor kejadian dan khawatir nantinya kesaksiannya di persidangan akan memberatkan para pelaku. Tapi guru Yuyun tidak gentar. Jikapun dia harus mati akibat bersaksi demi Yuyun, dia rela. Sejak kejadian itu, keluarga Yuyun merasa tidak nyaman lagi tinggal di desa. Ketika orang tua Yuyun bertemu keluarga pelaku di kebun, mereka tak sudi menyapa orang tua Yuyun. Keluarga Yuyun menerima ancaman dari pihak-pihak yang merasa anak-anak mereka mendapat masalah akibat peristiwa yang menimpa Yuyun. Untuk sementara, keluarga Yuyun diungsikan oleh aparat setempat. Yayan, saudara kembar Yuyun, juga merasa takut untuk tetap tinggal di desa sebab pelaku dan keluarga pelaku pun tinggal di sana. Mensos memutuskan membawa Yayan ke Malang untuk masuk pondok pesantren sesuai dengan cita-cita ibu dan bapaknya. Berbagai pihak mengulurkan bantuan bagi keluarga Yuyun. Seorang dermawan asal Surabaya memberikan sebuah sepeda motor. Diharapkan sepeda motor itu bisa digunakan memperlancar aktivitas orang tua Yuyun agar perekonomian mereka meningkat. Keluarga Yuyun juga mendapat lahan baru jauh dari desa untuk membangun rumah dan berkebun. Mereka menjual rumah lama mereka seharga 15 juta rupiah dan menyerahkan kebun mereka diurus tetangga dengan sistem bagi hasil. Persidangan kasus Yuyun digelar di Pengadilan Negeri Rejang Lebong, Bengkulu. Usai memberi kesaksian, Yana, ibu Yuyun, sempat histeris sehingga dibawa keluar ruangan. Sang ibu ingin seluruh pelaku dihukum maksimal. Pada akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun pada 7 terdakwa yang masih di bawah umur, dan 1 pelaku yang berusia 13 tahun divonis rehabilitasi dan menjalani pelatihan kerja di lapas. Sedangkan Zainal, sang dalang, divonis hukuman mati. Kepada majelis hakim, keempat pelaku lainnya yang berusia dewasa yaitu Tommy, Suket, Bobby, dan Faisal minta dihukum mati saja. Mendengar hal itu, penasihat hukum mereka heran dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada hakim yang kemudian menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada keempat terdakwa.
Sedangkan Firman, seorang pelaku lainnya, masih buron. Yakin ayah Yuyun berharap polisi menembak mati saja si pelaku jika ditemukan. Sementara itu Zainal, sang dalang yang divonis hukmat, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dan kasasi ke MA. Tapi semuanya ditolak. Pada September 2021 dikabarkan Zainal yang mendekam di Lapas Curup Rejang Lebong Bengkulu masih menunggu keputusan permohonan gerasinya kepada Presiden Jokowi. Kejadian tragis yang menimpa Yuyun meninggalkan banyak hal ganjil. Setelah 40 hari kematiannya, salah seorang remaja putri di desa Kasye Kasubun kerasukan roh halus yang mengaku sebagai arwah Yuyun dan minta diantar ke rumah orang tuanya. Saat dibawa ke rumah orang tua Yuyun, remaja itu langsung memeluk erat ibu Yuyun dan minta sang ibu menyisir rambutnya sama persis dengan kebiasaan Yuyun semasa hidupnya. Si remaja juga minta izin tidur bersama Yana, sang ibu. Permintaan itu dipenuhi hingga kemudian seorang pintar datang dan mengobatinya. Yana, ibu Yuyun, mengatakan, "Saya selalu berusaha melepaskan rindu kepada anak saya. Rupanya dia datang tidak dalam mimpi. Dia datang dengan wujud nyata meminjam tubuh orang lain." Ketika keluarga Yuyun hendak pindah dari rumahnya di desa, tidak ada satu barang pun yang mereka bawa, sebab menurut yakin ayah Yuyun, setiap dia dan istri hendak mengeluarkan perabot, selalu saja seperti ada yang menghalangi. Biasanya TV dan kursi bisa saya gotong sendiri keluar rumah, tetapi saat akan pindah, saya tidak mampu mengangkatnya seperti ada yang menahannya, begitu kata ayah Yuyun. Keganjilan lainnya ditemukan di ruang kelas Yuyun. Teman-teman Yuyun merasakan ada yang aneh dengan meja yang selama ini dipakai Yuyun. Meja itu selalu basah dan lembab. Semula teman Yuyun menganggap bangku paling depan yang berada di dekat pintu masuk kelas itu basah karena ketumpahan air. Lantas mereka membersihkannya. Tapi setelah dilap, meja itu kembali basah dan begitu seterusnya. Padahal ruang kelas tidak ada yang bocor dan sebelumnya meja itu tak pernah basah. Karena murid-murid ketakutan, akhirnya guru berinisiatif menyimpan meja dan kursi itu di gudang dan menggantinya dengan meja dan kursi lain. Tapi tak satu murid pun yang mau duduk di tempat Yuyun. Meja dan kursi itu tetap kosong. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.